Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Kapan lagi dapat HP 5G termurah cuma 1,3 jutaan? Kondisi baru, garansi resmi, dan beli di official store-nya. Kalau kalian ngikutin channel ini mungkin tahu ya, karena sering tiap kali ada promo ataupun diskon saya posting di komunitas YouTube. Kalau kalian ketinggalan info berarti belum subscribe, makanya subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan. Jadi ini adalah Infinix Hot 20 5G, keluar udah hampir setahun yang lalu, yang waktu itu harganya 2,5 juta. Ini dia, saya dapat 1,3 jutaan. Dapat voucher potongan harga 200.000 lebih dari harga asli, 1.549.000. Dan jelas, di harga segini ini HP 5G termurah, gak ada yang lebih murah lagi. Nah, untuk tampilan boxnya seperti beberapa seri Infinix kolaborasi dengan game Mobile Legends, yang di sini ada gambar hero marksman si Bruno. Ini versi RAM 4GB per 128GB. Yang memang yang masuk ke Indonesia itu hanya satu varian ini aja. Kemudian spek lain, layar udah Full HD Plus 120Hz, prosesor MediaTek Dimensity 810 6nm, kamera utama 50 megapiksel, baterai 5000 mAh, fast charging 18 watt, dan lain-lain. Yuk lanjut kita buka. Nah, yang pertama ada si HP-nya, terus ada SIM ejector, buku panduan pengguna dan kartu garansi, dapat bonus silikon case bening transparan, kabel USB Type-C, dan terakhir ada kepala charger yang punya output 18 watt. Nah, sekarang kita lihat di HP-nya. Jadi yang saya punya ini warna racing black, hitamnya itu agak ke grey ya. Bahan covernya full plastik dengan finishing glossy yang kalau dilihat seperti bertekstur. Yang sebenarnya ini tuh rata. Bahasa desainnya umumnya di waktu itu ya, framenya itu nggak flat. Tapi jujur sih, handlingnya itu malah lebih enak, agak melengkung seperti ini daripada yang flat. Cek dari sisi persisi, di samping kanan ditempati tombol power yang merangkap juga sebagai sensor mediasi di jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume, di sisi atas nggak ada apa-apa. Terus di sisi kiri ditempati slot SIM tray yang di sini punya tipe triple slot. Jadi kalau storage bawaan 128GB dirasa masih kurang, itu bisa ditambahin lagi pakai micro SD. Kemudian di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Lanjut ke bagian belakang ada logo Infinix, logo 5G, dual kamera, dan LED flash. Kemudian di bagian depan, nah dari bawaan ini layarnya udah terpasang screen protector ya. Di atas layar ada kamera depan, lubang untuk earpiece, sensor-sensor, dan LED flash untuk kamera depan, dan juga berfungsi sebagai LED indikator di waktu ngecas kondisi layar mati. Nah, seperti ini tampilan layar dari Infinix Hot 20 5G dengan model kamera depan yang masih pakai notch, belum tompel. Untuk bezelnya memang masih wajar lah untuk harga di kelasnya, cukup tebal dan seakan-akan lebih tebal ya dibanding kebanyakan HP murah di zaman sekarang yang framenya itu flat ya. Karena frame rata itu membuat bezel hitam lebih tersamarkan, kelihatan lebih tipis. Beda dengan yang agak melengkung kayak HP ini yang terkesan lebih tebal. Untuk ukuran 6,6 inch, panel IPS dengan resolusi udah Full HD Plus. Jarang banget di harga segini udah dapet resolusi segitu. Rata-rata cuma HD Plus aja. Refresh rate juga udah 120Hz, mantap. Scrolling itu kerasa lebih smooth. Sayangnya karakter warna layarnya ini nggak bisa diubah ya, di pengaturan itu nggak ada. Dan karakternya khas Infinix yang lebih ke cool. Kalau kalian terbiasa dengan karakter warm, mungkin harus membiasakan diri. Untuk multitouch khas dari Transcend Holdings, mentok 5 titik sentuhan aja. Untungnya responsivitasnya udah enak ya, buat main real drum itu udah mantep banget, nggak kerasa delay. Nah, untuk UI di sini pakai XOS versi 10.6.0 dengan basis Android 12. Security pass level di 5 April 2023. Ini versi terakhir untuk saat ini yang didapat ya, karena tadi itu udah saya update berkali-kali. Untuk dapat update naik ke versi Android 13 kayaknya nggak mungkin ya Infinix Hot 20 5G ini. Untuk RAM yang 4GB ini bisa ditambah dengan fitur Fusion Memory sampai 3GB, tapi seringkali saya katakan fitur kayak gini tuh cuma gimmick aja. Dan untuk storage yang 128GB ini masih bertipe eMMC 5.1, belum UFS. Di tes di AnTuTu Benchmark dapat skor sekitar 11 ribuan. Kalau di harga awal keluar 2,5 juta, ini tuh salah satu kelemahan ya, karena tipe storage ini tuh sangat pengaruh ke performa. Kalau harga sekarang sih masih menjadi satu hal yang wajar.
Fitur lain ada NFC, fitur yang sampai saat ini saya pribadi tuh belum pernah gunain untuk transaksi. Untuk sensor magnet ada, giro anggap aja nggak ada karena di sini pakainya masih giro software, jadi kerasa delay. Kemudian untuk dapur pacu di sini udah mantep, paling kenceng di harga yang saya dapat cuma 1,3 jutaan. Pakai MediaTek Dimensity 810 2,4 GHz 6 nanometer fabrikasi, GPU Mali G57 MC2. Terus baterainya 5000 mAh, support fast charging 18 watt. Dicek di AnTuTu Benchmark versi 10, di sini dapat skor di atas 400.000, CPU 146 ribuan dan GPU 81 ribuan versi LED. Karena keterbatasan RAM hanya bisa pakai AnTuTu 3D Benchmark versi LED. Sebenarnya secara performa MediaTek Dimensity 810 ini tuh di atas Helio G99. Cuma nggak didukung hardware lain yang juga penting seperti RAM yang cuma 4 GB, storage masih bertipe eMMC, performa aslinya itu nggak keluar. Nggak seperti Dimensity 810 yang RAM-nya 6 GB atau ke atas plus storage UFS. Kalau untuk harian standar nggak terlalu berat ataupun ringan, masih so-so aja. Cuma kalau terlalu banyak aplikasi yang jalan di background, itu akan mengalami reload kalau kita buka lagi. Sedangkan kalau digunakan yang lebih berat akan kerasa ngos-ngosan, misal game Genshin Impact. Settingan rata kiri alias lowest 30 fps sering banget drop, kurang enak lah. Dan seringkali malah keluar sendiri, itu sering banget. Tak lain ini karena pengaruh keterbatasan RAM yang cuma 4 GB. Karena besaran RAM untuk main game juga pengaruh. Dan juga karena storage masih bertipe eMMC, loadingnya itu lebih lama dibanding UFS. Rendering grafis juga lebih lama, itu karena speed baca eMMC yang lebih lambat dibanding UFS. Jadi cocoknya game sekelas Mobile Legends aja. Anehnya meskipun HP ini kolaborasi dengan Mobile Legends, tapi grafisnya mentok di high 60 fps aja, jangankan 90 fps, grafis ultra aja di sini nggak dapet. Dan fps yang didapat juga nggak stabil, walaupun rata-ratanya masih dapat 57 fps. Tapi beberapa kali drop, meskipun dropnya nggak parah sih. Nggak war rame pun kadang drop. Kalau pas otak-atik item dan ngetik itu pasti juga drop. Intinya sih masih lumayan enak lah. Sekali lagi saya bilang ini karena RAM 4 GB dan storage masih bertipe eMMC. Kemudian untuk kamera anggap aja cuma satu ya untuk belakang, karena lensa satunya lagi ini cuma VGA, nggak tahu gunanya untuk apa. Kameranya punya resolusi 50 megapiksel pakai sensor Samsung S5K GN1, sedangkan untuk depan 8 megapiksel. Untuk mode-modenya sangat standar ya, seperti kebanyakan HP lain. Sayangnya di sini untuk foto nggak ada mode manual. Saya cari-cari tetap nggak nemu. Dan yang kurang bagi saya pribadi, rasio fotonya nggak ada opsi 16 dibanding 9. Padahal rasio ini masih banyak orang yang butuh. Pilihannya hanya ada 1:1, 4:3, dan full layar. Nggak tahu mengapa, Infinix mulai layar full view, rasio 16 dibanding 9 itu dihilangkan. Terus untuk video depan dan belakang bisa merekam hingga resolusi 2K 30 fps, nggak ada opsi 60 fps meski di Full HD. Stabilisasi di sini juga nggak ada. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix Hot 20 5G. Resolusi ini saya mentokin di 2K ya. Ini kondisi itu sore hari, sekitar ya hampir jam 5. Jadi memang cahayanya itu agak kekuning-kuningan. Sedangkan ini untuk hasil video dari kamera depannya, resolusinya itu sama juga di 2K. Ini mahkarnya udah mulai rendah. Nah, ini HP yang saya pegang untuk ini Pak. Dengan harga yang saya dapat 1,3 jutaan udah termasuk paling mantap. Meskipun RAM masih 4 GB, storage masih bertipe eMMC, tapi itu tertutupi oleh fitur-fitur lain. Layar Full HD plus 120 Hz, fast charging 18 watt, NFC, kamera paling bagus di harga sekelasnya, prosesor Dimensity 810, dan poin paling penting jaringan udah 5G. Coba deh kalian cari HP 5G di harga segini, ada apa enggak? Dan nggak bisa berharap lebih ya, mau paket komplit ya tambah duit. Perbandingannya itu di harga sekelas. Dan sangat cocok buat kalian yang daerahnya udah tercover jaringan 5G, pengen internetan kenceng dengan budget seminimal mungkin.
Tapi harus diingat ya, harga 1,3 jutaan itu harga promo, harga aslinya sekarang 1,5 jutaan. Lain waktu mungkin akan hadir lagi promonya. Makanya terus pantengin channel ini biar nggak ketinggalan infonya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.